Assalamualaikum kawan-kawan. Kembali lagi dalam vlog berkebun. Di channel ini berisi aktivitas keseharian dalam berkebun, mulai dari perawatan maupun cara mengatasi penyakitnya. Mari kita sama-sama belajar dan saling sharing. Hai para sahabat, hari ini kita akan menjelaskan kegunaan dolomit bagi tanaman durian. Oke sahabat, saya akan menjelaskan apa itu dolomit. Mungkin sudah banyak yang tahu apa itu dolomit, namun yang belum tahu saya akan menjelaskan apa itu dolomit. Kapur dolomit mengandung unsur hara kalsium oksida Ca dan juga magnesium oksida Mg dengan kadar yang cukup tinggi. Hal ini dapat menetralkan pH tanah. Ini sangat baik untuk tanah, karena jika tanah kekurangan kalsium dan magnesium, maka tanaman otomatis akan menjadi kurang maksimal berproduksi. Umumnya, tanaman yang dibudidayakan di Indonesia membutuhkan tanah yang netral dengan pH antara 5–7. Hingga saat ini, masih banyak petani yang belum mengetahui apa kegunaan dari kapur dolomit ini. Sebagian dari mereka hanya mengetahui kalau kapur dolomit ini hanya baik untuk menetralkan pH tanah saja. Faktanya kapur ini masih memiliki kegunaan lainnya. Pemberian kapur dolomit ini sangat membantu produktivitas tanaman. Namun saat ini, di kebun saya pada masa tanaman yang belum menghasilkan, saya menggunakan kapur dolomit untuk menetralkan pH tanah. Ada dua faktor yang membuat saya ingin memberikan pupuk dolomit. Yang pertama dikarenakan untuk menaikkan pH tanah. Di sini saya memang tidak mengukur keasaman tanah dengan alat, tetapi saya melihat tanaman saya yang kurang hijau, walaupun dikasih pupuk. Biasanya tanaman yang daunnya kuning, walaupun sudah dipupuk, sudah bisa dipastikan tanah. Pada tanaman durian kita pH-nya asam. Faktor yang kedua, sebelum pemberian pupuk, sebaiknya kita harus menetralkan dulu pH tanahnya, agar pupuk yang kita kasih diserap dengan baik oleh tanaman kita. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menjaga pH tanah yaitu dengan mengaplikasikan kapur dolomit atau kapur pertanian. Pengapuran akan membuat pH tanah meningkat. Sebelum masuk ke dalam tahap pemasangan kapur dolomit, biasanya saya membersihkan gulma dan menggemburkan tanah di sekeliling tajuk tanaman durian. Tanaman durian, saya biasanya untuk menjaga pH-nya tetap dan tidak asam, saya biasanya memberikan pupuk kapur dolomit sesuai dengan kebutuhan. Maksud dari sesuai kebutuhan, yang saya maksud di sini adalah jika tanaman durian saya mulai menguning ataupun pertumbuhannya mulai stagnan, maka disitulah saya akan memberikan kapur dolomit kepada tanaman durian saya. Selain dari daun menguning, biasanya pada tumbuhan durian ini jika pH-nya berada di bawah 6 daun. Pada tanaman durian biasanya akan keriting, dan ciri-ciri lainnya selain daunnya kuning ataupun daunnya keriting, ciri-ciri yang paling nampak biasanya adalah pertumbuhannya yang stagnan ataupun pertumbuhannya yang melambat. Mungkin bagi teman-teman belum biasa untuk melihat dari ciri-ciri dari tanaman kita yang terganggu pertumbuhannya yang diakibatkan oleh pH tanah yang asam, mungkin teman-teman bisa mengukur pH tanah dengan menggunakan alat. Dengan menggunakan alat, teman-teman akan lebih akurat dalam mengukur keasaman tanah ataupun mengukur pH tanah. Tetapi alat yang digunakan jangan menggunakan alat yang murah ya. Mungkin sebelum teman-teman membeli alat untuk mengukur pH tanah, sebaiknya teman-teman bertanya dulu atau cek-cek dulu secara online alat yang bagus untuk menggunakan pH tanah, karena jika kita membeli alat-alat yang bisa dikatakan abal-abal nantinya, untuk pengukuran pH kita tidak akurat. Jadi, lebih baik membeli yang mahal sedikit, tetapi hasilnya akurat. Baiklah teman-teman, mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara penggunaan kapur dolomit pada tanaman durian yang belum menghasilkan? Biasanya saya menaburkan kapur dolomit pada tanah di sekitar pokok durian.
secara merata dengan perkiraan untuk sekali isinya saya mengisi sebanyak 3 genggam kapur dolomit. Untuk pengisian kapur dolomit, sesuaikan dengan usia tanaman durian dan besar batang durian kita, dan untuk penaburan kapur dolomitnya ditabur di sekeliling tanaman durian. Saat penaburan kapur dolomit, jangan ragu untuk menaburnya, karena jika terkena batang ataupun terkena daun, kapur dolomit tersebut tidak akan panas beda dengan urea ataupun dengan pupuk lainnya. Bila terkena daun biasanya daun akan menghitam. Dan jangan ditambahkan NPK pada saat pemberian kapur dolomit. Jika mau dicampurkan biasanya saya menggunakan asam humat dengan Merkpower Soil Monkey. Untuk campuran lain saya belum tahu. Tapi saya jika mau mencampurkan kapur dolomit ini biasanya hanya dengan tambahan asam humat. Dikarenakan asam humatnya saat ini saya tidak ada stok, jadi saya hanya menggunakan kapur dolomit saja dalam pengaplikasiannya. Untuk penambahan pupuk lainnya, biasanya selesai dari pemupukan kapur dolomit, dikasih jeda waktu sekitar 2 minggu ataupun 14 hari. Tetapi kalau saya biasanya tentang waktu, untuk pemberian pupuk lainnya dilakukan 1 bulan. Setelah pemasangan dolomit, jadi saya mengusahakan dulu untuk pH pada tanahnya menunggu sampai netral. Mungkin teman-teman bertanya, mengapa saat pemberian kapur dolomit tidak digabung dengan pemberian pupuk lainnya ataupun pupuk kimia? Tujuan dari penjedaan ataupun pemberian rentang waktu dalam pemberian pupuk kimia, dikarenakan pupuk kimia bersifat asam. Jadi fungsi dipisahkannya atau diberi jeda pada pemasangan kapur dolomit dengan pupuk kimia adalah berguna untuk mempercepat proses menaikkan pH pada tanah. Jika diberikan secara gabung akan mengakibatkan peningkatan pH tanah akan melambat karena dari sifat pupuk kimia yang asam. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya kapan waktu yang tepat untuk pemasangan kapur dolomit. Menurut saya untuk pemasangan kapur dolomit dapat dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama sesuai dengan anjuran, untuk pemasangan kapur dolomit dilakukan pada waktu musim hujan. Pada musim hujan adalah waktu yang paling tepat untuk pemasangan kapur dolomit, dikarenakan pada musim hujan, yang secara terus-menerus dapat mengakibatkan unsur hara yang ada pada tanah tercuci. Dan satu lagi, usahakan jangan sampai ada air yang tergenang di wilayah akar pada tumbuhan tanaman kita. Karena pada air yang tergenang pada tanah tersebut dapat mengakibatkan tanah tersebut mengandung pH yang sangat asam. Cara kedua pada pemasangan kapur dolomit yaitu, pada waktu saat tanaman, kita mulai menunjukkan ciri-ciri tanaman kita mulai terganggu diakibatkan oleh pH tanah yang mulai asam. Ciri-cirinya sudah saya jelaskan. Di pertama tadi yaitu daun mulai menguning, daun keriting. Pertumbuhan tanaman durian stagnan. Mungkin dari teman-teman ada masukan ataupun mau memberikan pendapat, tulis saja di kolom komentar ya.
kawan-kawan telah menonton video saya. Salam pertanian, salam petani milenial.